Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar IPS. Materinya tentang pengelolaan dan kepemilikan usaha dan Lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya. Pengelolaan dan kepemilikan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu usaha yang dikelola secara mandiri, maksudnya usaha perorangan yang dikelola oleh seseorang dengan modal sendiri. Yang kedua, usaha yang dikelola secara kelompok, maksudnya jenis usaha yang pengelolaannya secara bersama. Ciri-ciri usaha perorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, modalnya kecil. Yang kedua, tempatnya terbatas. Yang ketiga, perusahaan dikendalikan pemilik sendiri. Yang keempat, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh milik sendiri. Contoh, usaha perorangan antara lain pertanian, industri kecil, usaha berdagang, usaha jasa. Yang kedua, usaha yang dikelola secara kelompok, maksudnya modalnya dilakukan dengan secara bersama. Adapun contohnya antara lain perseroan komanditer atau disebut dengan CV. Maksudnya persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Di antaranya sebagai sekutu aktif, sedangkan yang lainnya sebagai sekutu pasif atau diam yang bertanggung jawab hanya satu orang saja. Yang kedua, persekutuan firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Yang keempat, koperasi. Koperasi ini berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Yang kelima, badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Fungsinya sebagai perusahaan dan wahana pembangunan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jawatan, contoh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Sarjito. Nah, kemudian perusahaan umum atau Perum. Kemudian perusahaan perseraan, itu contohnya PT Balai Pustaka, PT Telkom. Nah, yang keenam, badan usaha milik swasta. Yang ketujuh, perusahaan daerah. Perusahaan daerah maksudnya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja. Nah, yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha nirlaba, artinya tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau disebut juga dengan membuat, menghasilkan. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah usaha yang menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke tempat tujuan, atau disebut juga menyalurkan.
Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi itu memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas subtema 3 IPS-nya tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja yang memberikan jasanya untuk memperlancar produksi. Dia akan menerima upah dari produsen yang mempekerjakannya. Sebagai sasaran dari setiap kegiatan usaha, konsumen adalah pihak terakhir yang akan menerima barang dan jasa. Pada kegiatan ekonomi, setiap anggota masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Setiap orang saling membutuhkan dengan yang lainnya. Ini salah satu contoh sikap menghargai kegiatan ekonomi. Ada seorang siswa yang lapar atau haus pada jam istirahat. Ia memerlukan makanan dan minuman. Tentu ia akan pergi ke kantin untuk membelinya. Demikian pula seorang pedagang di kantin memerlukan siswa agar laku terjual dagangannya. Bagi siswa yang baik, siswa tersebut akan membayar makanan dan minuman yang dibeli di kantin tersebut. Dengan demikian, adanya saling menghargai. Kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana cara kita menghargai pekerjaan orang lain atau usaha orang lain? Nah, yang dapat kita lakukan adalah kita tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, seorang pemulung. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu halal. Pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan setiap orang. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Yang kelima, jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu usaha orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.